Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya nama lengkapnya Abdul Hakim, bergerak di bidang garmen, produksi gamis. Produk saya, kalau yang perlu nanti di depan ada mulai 3/4 maksudnya seperti ini. Harga insya Allah terjangkau. Baik, pertanyaan pertama, sejak kapan saya mengambil azam untuk berhenti dari riba? Saya mengenal PTR sudah sedikit, Pak. Karena masih banyak waktu untuk buka puasa. Dari awal saya mendengar berita PTR ini di radio, di mobil, jalan kaki waktu itu. Kok ada berita ini? Itu besoknya akan acara di Eldorado. Saya yang kedua Pak yang di Oklahoma. Kemudian saya langsung telepon yang menerima langsung mengatakan kalau bisa Bapak langsung daftar. Bertepatan besoknya saya berangkat umroh. Saya bilang, aduh maaf sekali, saya bulan depan ada nggak acara ini? Yang menjawab katanya ada, setiap bulan kita adakan Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Oke, saya daftar pertama untuk bulan depan. Tolong hubungi saya, begitu ada acara bulan depan. Saya ingat sekali waktu itu kembali dari Seragen kalau perjalanan di kereta, dengan anak. Alhamdulillah, ini kebahagiaan buat saya juga sedikit. Bulan ini juga anak saya habis Quran, perempuan Pak. Besok saya akan kembali ke Seragen untuk wisuda anak saya, anak pertama saya habis Quran, 30 juz hafal Quran. Hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Beliau ada kurang lebih 5 tahun dari pesantren perempuan. Jadi dalam perjalanan dari Seragen di kereta saya ditelepon, Pak Hakim ini besok nanti ada acara PTR di Hotel Oman. Saya langsung daftar. Bahkan saat itu saya langsung daftar berdua dengan teman saya tahu sih teman ini banyak sekali banyak sekali. Saya langsung daftar tanpa sepengetahuan dia. Setelah saya daftar, saya hubungi terus dia pernah beberapa kali saya ikut daftar buat multilevel. Dia bilang kalau multilevel saya nggak akan ikut. Nggak ikut aja dulu ikut. Ini gratis. Padahal saya udah bayar. Ini jadi saksi. Basah 100% plus berubah. Di saat Pak Samsul jelaskan, mungkin saya akan jelaskan perkara ini bagi bapak-bapak dan ibu yang baru ikut. Saya sangat mengharapkan, sangat menghimbau supaya besok ikut di Bandung Besar. Biar tahu persis apa itu yang hubungan dengan riba, yang nanti jelaskan tanggal 27 nanti Bandung Besar. Yang sudah tahu, yang sudah pernah mendengarkan, mungkin sama-sama kita sudah pernah ikuti program PTN ini. Begitu hancur hati saya betul. Aduh subhanallah. Saya aktif di majelis taklim, majelis jemaah masjid Pak. Yang hari-hari kita bicara iman, Pak. Betul. Hampir hari kita bicara iman, apalagi sekarang program itikaf. Tapi tidak sedikit pun pernah mendengar juga kiai berbicara tentang riba. Seperti begitu aja. Saya bukan mau uji Pak Samsul, tapi betul-betul waktu diberikan PTR, betul-betul nangis subhanallah, nangis sampai satu kata basah, 100% juga basah. Saking mendengar, takutnya mendengar ancaman-ancaman riba dari Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah yang semua kita pernah dengarkan, yang bagi bapak ibu yang belum dengar, saya anjurkan seperti itu. Saat itu saya langsung berazam, ya Allah, saya berazam detik ini saat ini saya akan putuskan hubungan dengan riba. Tapi setelah saya berazam seperti itu tanggal bulan Februari, bulan April 2014, saya harus berpikir, saya sudah azam harus sungguh-sungguh. Dan saya yakin sesuai dengan penjelasan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana sang hamba, aku bagaimana sang hamba. Kalau aku bilang bisa, kalau kita bilang bisa, pasti bisa. Saya bisa bebas dari riba. Saya berazam April saat itu 2015, 1 tahun ini saya harus bebas riba. Besoknya hari Ahad saya berpikir, pulang saya cerita sama istri. Tapi saya hari Senin besok harus action, harus ada yang saya harus lakukan dengan apa yang saya ajarkan. Riba itu kan macam-macam Pak. Antara lain asuransi juga riba. Saya punya asuransi beberapa asuransi seperti itu. Bank Syariahnya, asuransi di saya nggak sesuatu beberapa 3 asuransi riba. Ini yang saya bisa action. Hari Senin saya langsung datang. Ketika itu saya putuskan semua. Dan tidak mudah rupanya memutuskan asuransi ini. Harus memberikan alasan macam-macam. Saya bilang, kalau jujur aku biasa sakit hati. Kalau nggak jujur bagaimana? Akhirnya jawab mana? Udah ini haram itu aja. Tapi jangan ditulis haram ini saya bilang. Udah saya butuh uangnya gitu aja. Udah ada haram. Udah kenapa dari dulu? Ya dulu saya pokoknya sekarang haram itu aja. Akhirnya dia nggak ngerti lagi. Ya, kiai saya mengatakan haram itu saya nggak bisa. Tapi di catatan apa itu? Pak membutuhkan uang lah. Tidak menulis haram kan nanti nggak enak juga. Sejak saat itu Pak, mulai alhamdulillah. Tapi saya terus penasaran. Saya pikir saya disita. Saya terlibat riba tahun 2007. Saya di sini dari tahun 2000, terlibat riba 2007.
ya kan? Itu subhanallah, jadi utang betul-betul jahat, itu utang betul jahat ya. Makin kita utang makin bertambah, dan apalagi kemarin kita dengar Pak, saya, Pak Makbul, Pak Samsudin sama ini kelompok Pak, sedikit cerita boleh Pak ya. Itu pengusaha besar, punya 7 atau 11 kapal tanker, berapa? 11 ya? 13 kapal tanker. Dia punya SPBU sampai di Sumatera pun ada. Itu bayar gaji karyawan itu nggak bisa, karena dia sendiri itu melihat kita di batas panggung. Pertama kali krisis menggunakan uang bank riba. Dan itu terus, bukan berkurang uangnya, bertambah terus utangnya. Ini beliau sendiri cerita Pak, di Lombok kemarin. Subhanallah, sampai ujung-ujungnya bayar karyawan itu nggak bisa. Betapa jahatnya riba. Kalau dipikir-pikir, 13 kapal tanker itu gimana? Tapi kalau uang riba betul Allah buktikan. Maha benar Allah dan firman. Allah akan hancurkan riba, akan bangkitkan. Hadirin mulia. Jadi saya berpikir juga, saya butuh disingkat cerita lah mungkin, ya. Jadi saya tetap butuh ada orang yang harus ada pihak lain harus saat itu dijelaskan juga tentang coaching ya, tentang ada yang apa. Saya langsung daftar juga dan saya sudah penasaran, sudah ingin buru-buru di coach waktu itu. Dan kemudian ada daftar lagi apa namanya PUBB waktu itu saya langsung daftar juga ikut apa namanya di hotel apa Papandayan itu juga situ. Di situ ditawarkan lagi ikut apa LMC, saya langsung daftar. Pokoknya setiap program SBC saya langsung ikut. Bahkan sudah tahun ini penasaran Pak, belum ada LMC-nya kapan itu. Nah, bagi bapak juga saya menghimbau supaya terus ikut ini demi masa depan kita Pak. Masa depan kita bukan masa depan dunia, ini akhirat Pak. Spekulasi kita akhirat. Karena kehidupan kita sebenarnya kehidupan akhirat, bukan dunia ini. Bayangkan Pak, kalau kita punya utang 1 rupiah saja, sekalipun mati tidak akan bisa masuk surga. 1 rupiah, apalagi miliaran. Ini yang membuat saya jadi subhanallah. Jadi sejak Acam itu, singkat cerita tadi saya langsung dilibatkan dalam coaching, bimbing. 3 bulan pertama salah satu coach saya dari belakang, Pak Jilak, boleh berdiri Pak. Ini juga yang terus membimbing saya selama. Kenapa saya takut? Jadi Pak, coaching yang berapa ya? Saya lupa coaching yang terakhir, bukan terakhir coaching. Terakhir ini besok Pak. Ini belum selesai coaching, belum selesai. Terakhir tanggal 9 besok ya. 9. Jadi waktu coaching itu kita diberikan satu amalan yang betul-betul di luar saya bilang ini Pak Mirza, Pak Duleni, kita ini punya utang. Kok dikasih amalan-amalan yang tidak hubungan dengan utang gitu. Lakukan sedekah yang tidak seperti biasa. Lakukan sedekah tidak seperti biasa. Dan saya alhamdulillah dari dulu juga dari sejak masih muda juga, kalau dalam safar itu selalu saya melakukan sedekah, tapi paling 50.000 seperti itu. Hari itu Pak, kami berempat melakukan sedekah yang tidak seperti biasanya. Dan itu memang arahan daripada coach. Berikan sedekah yang membuat orang yang menerima itu betul-betul tercengang. Dan perhatikan wajah orang itu. Saya buktikan itu, subhanallah. Bukan wacol-wacol dengan arahan itu. Memang itu salah satu dari home fund yang kami diberikan pada kami. Berikan pada anak saya, sopir saya semua. Saya sendiri sudah silakan sedekah dengan sendirinya dengan uang sendiri, artinya dengan nilai yang menurut Umi ya pokoknya tidak seperti biasa. Saya sengaja berikan besarnya. Pas di Tanjung Sari Pak ada pemulung lewat. Saya berhenti. Dia bilang panggil. Saya keluar uang. Saya panggil. Mah, itu subhanallah yang terima Pak. Suatu pemulung. Buat kita mungkin uang segitu mungkin ya. Tapi subhanallah. Kaget Pak, saya perhatikan wajahnya sesuai dengan arahan Pak Mirza. Perhatikan wajah orang yang menerima uang itu. Subhanallah, dia seperti apa? Tidak kok saya mimpi apa kita dengan uang segini banyak itu. Selepas itu berempat Pak, kira-kira nggak sampai 10 menit saya ditelepon dari Lampung. Salah satu klien saya, Pak Hakim bisa ke Lampung nggak? Kenapa? Saya mau pesan barang yang cukup banyak. Ah udah, berangkat biasa aja kan sudah biasa. Enggak, ini khusus datang ke Lampung. Saya bilang nggak bisa, paling hari Selasa. Hari Selasa saya kan waktu keluar ke sana, Selasa depan saya bilang, oke. Saya singkat cerita, Selasa ke Lampung. Dari Bandung waktu pesawat pertama itu Pak, belum putus. Aku tiba di sana, saya nggak dijemput, datang ke tokonya dia nggak ada. Saya bilang Pak Haji gimana? Saya sudah jauh-jauh dari Bandung, sudah nggak dijemput, katanya mau jemput, datang ke toko nggak ada orangnya ada. Tapi udah memang disuruh kasih minum teh. Tiba-tiba datang dia, langsung keluar dari Pak saya sudah transfer 500 juta. Subhanallah. Utang saya waktu itu sisa 300 lebih lah, 400 kurang dikit. Sisa utang waktu itu. Saya udah nyicil, tapi sisa utang di BCA Lunas Mandiri Alhamdulillah. Yang terakhir di Bank BRI Syariah, sisa 400 kurang. Begitu saya lihat ini, subah 500. Ah, besok langsung lunas. Bebas riba saya, alhamdulillah saya. Langsung lunas. Saya yang mau telepon malu-malu juga sama istri saya SMS. Kamu sudah cukup.
Besok kita datang ke BRI Syariah, lunaskan kita alhamdulillah, Allah kabulkan kita punya doa selamanya. Alhamdulillah, begitu tiba di Bandung, yang saya pikirkan bukan langsung karena aja kita langsung datang ke Pak Bank Syariah, tolong bikin. Ya, saya bilang, dia kan ini Pak, hitungan apa namanya? Saya bilang, kemana diskon dan segala macam ini? Di mana syariahnya saya bilang? Katanya syariah masa orang mau dulu masuk ke malah di Indonesia. Akhirnya ada potongan 35 juta juga lumayan, potongannya kan 35 juta. Ya lunas. Itu waktu saya langsung WhatsApp, cukup ramai juga ada grup waktu mengucapkan selamat kepada saya. Itulah Pak. Dan ini bukan artinya bukan ujung, ya proses Pak, proses yang tidak juga berjalan. Memang banyak juga ujian ya. Dalam perjalanan kami di coaching diberikan umpan yang cukup. Aduh, kadang kita buat kadang juga ini sama satu grup. Tapi ada dengan umpan ini subhanallah. Jadi dan ada nggak Pak? Selepas itu Pak, selepas itu ini satu grup satu grup. Selepas itu sampai sekarang Pak, sampai sekarang kami kewalahan untuk menerima order, apalagi musim seperti ini Pak. Kalau menjelang Lebaran biasanya 3-4 bulan sebelum dari bulan Februari sudah antri order. Sampai sekarang bahkan saya nggak ada, mungkin karena berkat dari Bapak Samsul mungkin itu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang telepon saya nggak tahu dari mana pesan sekian. Bapak tahu dari mana? Pokoknya saya pesan gitu, termasuk Malaysia, Brunei. Tahu telepon nggak usah nanya, pokoknya saya pesan sekian. Sampai saya kewalahan, sekarang tuh kewalahan Pak. Jadi Makassar ada 3 orang Pak. Makassar tuh satu orang tuh pesan satu yang lebih. Saya cuma pesan layar 500 juta. Saking banyaknya pesanan dari Medan semua hampir seluruh Indonesia pesan dan saya rata-rata cuma maksimum 50% saya mengcover permintaan mereka. 50% karena produk saya belum begitu ini. Belum begitu dan memang kita larang untuk produksi banyak-banyak dulu sebelum benar-benar high quality. Iya. Dan sedikit cerita tadi saya terus terang Pak, tidak sakit hati Pak. Saya merasa itu menjadi motivasi saya. Bapak coret baju saya Pak. Kamu gimana? Dapat teman-teman, aduh, saya dengan bangganya telepon bawa yang bagus ke sini, yang warna putih bau. Pasti ya, karyawan kan ambil yang terbagus tuh. Coba buka, diacak kata Mas ambil yang warna putih diacak. Ini yang bagus, diambil spidol merah, bukan kita merah. Ini apa yang sama bagus? Dengan istri kan, tapi membuat saya sampai sekarang saya abadikan terus simpan Pak. Waktu mungkin Pak ya, saya kan setiap Jumat itu adakan pengajian. Alim pengajian, saya bilang ini hasil kemarin lihat dicoret sama Pak Samsul. Ini jangan sampai terjadi yang kedua kali saya bilang. Ya, cukup sekali, awas kalian. Saya potong ngaji kalian. Sampai saya hantar seperti itu Pak. Ya, saya sudah cukup malu di depan teman-teman saya. Sunnah Nabi. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana medan. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, salah satunya Kamis, keduanya jenggot, ada jenggot yang kita suka Pak. Bapak jenggot ini ya. Berarti dia mencintai aku kata Nabi. Barang siapa yang mencintaiku akan bersama denganku dalam surga. Amin. Jadi Pak, hargakan nanti di depan ada Pak. Jangan sampai pulang dari tempat ini nggak mau gamis. Kalau Bapak nggak suka pakai gamis, minimal beli buat imamnya. Ibu, ini santai. Jangan sampai pulang dari Bogor ini tidak membawa gamis. Minimal kalau tidak suka bapaknya buat imamnya, pahala ngalir. Kalau imamnya nggak mau buat tetangga, cari yang mau, pasti ada yang mau. Karena ini momen Ramadan Pak, momen orang mau pulang, mau lebaran, nggak mungkin nggak mau gamis. Apalagi modelnya bagus-bagus kan, salah Pak ya. Jadi nggak usah angkat tangan daftar, yang jelas